Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-132. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan keadaan rumah sakit yang menampung para pahlawan yang sedang terluka. Karena mengetahui jika pahlawan lain sedang berjuang memberantas asosiasi monster, para pahlawan yang sedang dirawat di rumah sakit pun bergegas dan berbondong-bondong pergi ke garis depan pertempuran. Dan di akhir scene kita juga diperlihatkan trio koplak yang terperangkap di bawah tanah markas asosiasi monster. Flashy Flash yang terkurung di bawah bebatuan berusaha dibantu oleh Saitama dan Monako. Namun usaha mereka sedikit terhambat lantaran batu yang ditarik mengakibatkan batu-batu lain berjatuhan. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan pertarungan lanjutan dari Tatsumaki yang menghadapi Psychos. Tatsumaki yang setelah mengetahui Tario si bocah lugu yang berhasil diselamatkan oleh King, ia pun kemudian menggunakan kekuatan espernya untuk membuat markas asosiasi monster terangkat ke permukaan. Nampak jika Psychos dan Tatsumaki kali ini melayang di permukaan bumi. Psychos pun memandang usaha dari Tatsumaki itu hanya untuk pamer kekuatannya saja. Ia pun tak terkejut sedikit pun dengan kekuatan dari Tatsumaki. Ia justru menantang Tatsumaki untuk mengeluarkan kekuatan lebihnya untuk melawannya. Tatsumaki pun tak menanggapi provokasi dari Psychos. Ia hanya memperhatikan tubuh Psychos yang bertambah besar setelah ia menyatu dengan Orochi. Tatsumaki dengan cepat menyadari suatu hal tentang tubuh besar Psychos itu, yaitu dikarenakan Psychos yang menyerap energi dari akar-akar di bawah tubuhnya. Dan tiba-tiba mereka berdua pun adu kekuatan lagi sob. Tatsumaki mempersiapkan kekuatan espernya, sedangkan Psychos menghampiri Tatsumaki dengan memanfaatkan tubuh besarnya. Tatsumaki nampaknya mengincar akar yang ia sinyalir jika ia potong akan membuat tubuh besar Psychos menjadi melemah. Namun Psychos langsung menyadari hal tersebut, dan usaha Tatsumaki untuk menghancurkan sumber kekuatan dari Psychos nampak sia-sia. Psychos kemudian membalas serangan Tatsumaki dengan kekuatan esper. Ia pun lantas mengingatkan kepada Tatsumaki jika saat ini perbandingan kekuatan mereka berdua sangatlah berbeda jauh. Psychos berada jauh di atas Tatsumaki. Dan wush, Psychos mulai menyerang. Jangkauan kekuatannya sangat luas sekali. Para pahlawan permukaan yang berusaha mengevakuasi masyarakat yang terdampak pun terkena efek dari kekuatan Psychos. Kekuatan dari Psychos itu sangatlah luar biasa sob. Sampai-sampai kekuatannya itu membuat permukaan bumi yang terkena serangannya menjadi terangkat ke angkasa dan melayang. Tatsumaki yang menyaksikan hal itu pun nampak terkejut. Sedangkan Psychos nampak kegirangan lantaran ia baru menyadari jika kekuatan barunya sangatlah dahsyat. Gabungan kekuatan dari Psychos dan Orochi sangatlah di luar nalar. Terlihat jelas jika sekelas Tatsumaki tak akan mampu menandingi kekuatan dari Psychos. Dari sisi Tatsumaki, ia lantas berpikir jika mustahil Psychos dapat memiliki kekuatan sebesar itu hanya dengan menyerap para monster. Ia pun penasaran dari mana asalnya kekuatan dari Psychos tersebut. Dari kejauhan, Genos yang melihat peristiwa yang disebabkan oleh kekuatan dari Psychos itu pun nampak heran. Ia dengan teknologi canggihnya tidak dapat mengukur kekuatan yang ditimbulkan oleh Psychos. Namun Genos tak mengetahui siapa yang sedang dilawan oleh Tatsumaki. King dan Tario si bocah lugu yang kala itu bersama Genos juga nampak ketakutan. Karena dilanda ketakutan yang sangat tinggi, King pun meminta Genos untuk tidak ikut campur dalam pertarungan Tatsumaki, dan meminta Genos untuk membantu King membawa Tario ke tempat yang aman. Kembali ke pertarungan Tatsumaki dan Psychos. Psychos yang diunggulkan dalam pertarungan itu pun kemudian menatap Tatsumaki yang melayang di atasnya. Ia pun berkata, kau tertarik ingin tahu dari mana sumber kekuatan ini? Sudah kuduga, kau sudah terlihat khawatir. Kau kehilangan kesempatan untuk menang. Aku sudah terpilih menjadi makhluk superior, dan aku diberkati kekuatan yang jauh besar darimu. Ya, Psychos itu emang besar dari Tatsumaki.
Kembali ke topik. Tatsumaki nampak tak mampu memahami penjelasan dari Saikos. Saikos pun kemudian berkata lebih dalam lagi. Ia menjelaskan kepada Tatsumaki jika sesaat setelah dirinya adu mekanik dengan Orochi untuk menentukan siapa yang menguasai siapa, Saikos didatangi secerah cahaya ilahi. Kemudian di hadapan Saikos muncul semacam planet raksasa. Saikos menyebut itu semacam sel otak dari diagram struktur alam semesta yang bisa dikatakan sebagai dewa. Benda tersebut kemudian bergerak dan tiba-tiba berhenti lalu menatap Saikos. Kala itu Saikos terlihat ketakutan. Tapi di saat yang sama, sebuah kekuatan misterius mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, Saikos dibuat sadar akan takdirnya. Kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya membuat dirinya saat ini mampu menyerap segala sesuatu yang hidup dengan akar dagingnya. Dan setelah menyatukan diri, jiwa korbannya akan menjadi kesatuan dengan pikiran yang besar. Saikos lantas berkata jika dia adalah bentuk kehidupan sempurna yang menyerupai bintang. Ia pun lantas berpikir akankah ia bisa menjadi planet bumi. Mendengar penjelasan Saikos yang ingin menjadi planet bumi, membuat Tatsumaki yang mendengarnya menjadi tertawa. Namun Saikos tak menghiraukan ejekan dari Tatsumaki sob. Ia berpikir jika Tatsumaki tak memahami apapun dari kekuatannya saat ini. Tatsumaki kemudian memberikan petuah kepada Saikos. Jika ia menyerap semua energi makhluk hidup di atas bumi, kemungkinan besar ia akan kesepian di alam semesta ini. Menurut Tatsumaki, tindakan Saikos yang ingin menyerap segala makhluk hidup di atas permukaan bumi terasa bodoh. Mendengar ejekan Tatsumaki yang ini membuat Saikos tak tinggal diam. Saikos pun menyanggah perkataan dari Tatsumaki. Ia pun menjelaskan jika apa yang dia lakukan adalah sebuah takdir besar, yaitu akhir dari makhluk intelektual. Saikos kemudian berkata kepada Tatsumaki jika walaupun dari segi kekuatan Esper, dirinya dan Tatsumaki memiliki kekuatan yang berbeda. Namun saat ini ia mengaku jauh lebih kuat daripada Tatsumaki. Hal itu lantaran Saikos menilai jika Tatsumaki maupun Fubuki tidak serius memikirkan potensi masa depan dari kekuatan Esper. Menggunakan kekuatan Esper sebagai aktivitas pahlawan menurut Saikos merupakan perbuatan yang cukup naif. Dan wush! Saikos lantas mengeluarkan kekuatan Espernya dan berkata kepada Tatsumaki jika saat ini para pahlawan dan makhluk hidup yang ada di bumi akan dikalahkan oleh Saikos. Mendengar peringatan dari Saikos, Tatsumaki pun nampak santai dan berkata, "Konyol sekali. Kau harusnya lebih tahu bahwa biasanya orang-orang mendekati para jenayang hanya untuk memanfaatkan mereka. Dan karena kau tidak siap secara mental, kau pun dibujuk agar mau menjadi bidak mereka. Saat waktunya tiba, jangan berharap ada yang akan menyelamatkanmu. Ngomong-ngomong, kau ini bodoh juga ya minta tolong sama peliharaanmu saat sedang dalam bahaya," kata Tatsumaki yang memprovokasi Saikos. Mendengar ucapan dari Tatsumaki membuat Saikos tambah marah sob. Ia tak terima disebut bodoh oleh Tatsumaki. Bahkan setelah melihat kekuatan dahsyat dari Saikos, Tatsumaki nampak santai-santai saja. Dan boom! Saikos mengeluarkan sejumlah naga dari dalam tubuhnya untuk menyerang Tatsumaki. Para naga itu pun kemudian menyemburkan tembakan laser mengarah ke Tatsumaki. Tak hanya itu, Saikos pun juga menembakkan kekuatan Esper. Tatsumaki kali ini diserbu oleh serangan dari Saikos. Dan tiba-tiba dengan kemarahan Saikos itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan lanjutan dari Tatsumaki yang berhadapan dengan Saikos. Setelah Tatsumaki membuat markas asosiasi monster terangkat ke permukaan, Saikos pun tak tinggal diam. Ia membuat hampir seperempat permukaan bumi terangkat ke angkasa dengan kekuatan barunya. Saikos lantas menjelaskan kepada Tatsumaki jika kekuatannya itu tak hanya berasal dari gabungan antara dirinya dan Orochi semata, melainkan juga ada campur tangan dari sosok yang ia sebut sebagai God kala dirinya menyatu dengan Orochi. Dan dengan kekuatan dari God itulah membuat Saikos dapat menyerap semua energi hidup yang berada di bumi. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-132. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.